Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya. Kemanakah mereka? Atau mereka malu ya tertampar fakta ya? Seorang jurnalis harusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta ya. Ternyata kritisnya Najwa selama ini ada kepentingannya, atau yang singkat saja, Najwa anak abah. Dengan orang-orang PDIP yang mengatakan politik dinasti kosong. Memang ya kenyataan itu kadang pahit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya yang baru mampir ke channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Kali ini Najwa Shihab, Reza Rahadian, Ernest Prakasa, dan kawan-kawan dicecar abis oleh Opung Parbelak, Ade Armando, dan para tiktokers. Soalnya mereka ini mendadak menghilang loh. Setelah Romi Soekarno yang bukan pilihan rakyat maju menjadi anggota DPR RI atas keputusan Ketum PDIP untuk menggantikan Artaria Dahlan ya. Padahal ini sebelum-sebelumnya mereka ini semangat loh ya. Sampai-sampai Mbak Nana juga membuat peringatan darurat demokrasi dengan logo Garuda Pancasila berbackground biru. Terus ini Reza Rahadian juga paling kenceng ya berorasi tentang politik dinasti Presiden Jokowi. Tapi oh iya lupa ya, kan politik dinasti itu kan hanya berlaku buat keluarga Jokowi saja ya. Jadi pantas mereka sekarang ini bungkam, tidak mengomentari dan tidak mempermasalahkan ya. Sebenarnya sih ini perlu klarifikasi ya dari mereka sebenarnya gitu kan, karena ini benar-benar sudah terang benderang gitu ya bahwa yang melakukan praktek politik dinasti itu ternyata PDIP ya. Nah, jadi kita langsung saja menyimak videonya seperti apa, mari kita mulai. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Memang ya kenyataan itu kadang pahit. Gue cuma mau nanya ya, kemana sih kemarin orang-orang yang teriak-teriak RIP demokrasi, RIP demokrasi, RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Negara ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Ini bukan tentang 01, 02, 03. Ini tentang bangsa dan negara. Ketika demokrasi dikangkangi demi kepentingan bla 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 bla. Nah, sekarang kemana sih orang-orang ini? Pada kemana? Kok tiba-tiba menghilang? Nggak ada suaranya. Kemanakah mereka? Atau mereka malu ya tertampar fakta ya? Atau bisa jadi karena nggak ada yang bayar? Atau bisa jadi mereka lah the real tone deaf? Atau mereka hanyalah orang-orang yang masih sakit hati karena pilihannya kalah? Soalnya ini pada tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya. Kemarin kan lantang bener tuh RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Kok sekarang pada hilang? Kemana? Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana lu influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer. Kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan pendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi?
Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya mereka nenek moyangnya tidak ikut berjuang, seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda ya, hidup di negara kita ya, dia numpang hidup ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, seharusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udeli dewi ya, tanpa pernah di proses hukum, tidak pernah dilaporkan ya. Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romy Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romy, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romy adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Kemarin saya baru saja lihat konten TikTok yang bilang, kemana ya Mbak Najwa Shihab setelah mengeluarkan narasi peringatan daruratnya yang membuat kegaduhan di seluruh penjuru Indonesia? Dicari netizen. Komentar-komentarnya pun ngeri. Ada yang menulis, doi sibuk coy, cek amplop dan isi rekening. Ada pula yang bilang, kukira netral, ternyata Anies mania. Lantas ada juga, ternyata kritisnya Najwa selama ini ada kepentingannya. Atau yang singkat saja, Najwa anak abah. Dan tahu nggak kalian, selama beberapa hari ini, aku carilah postingan orang-orang PDIP yang mengatakan politik dinasti. Kosong. Nggak ada. Sunyi senyap. Di situ urus nggak ada. Dia Napi Tupulu nggak ada. Si Jarod juga nggak ada. Pikir mana orang ini semua? Pikirku begitu kan? Iya kan? Dan juga ku cari postingan tentang darurat demokrasi, tetap juga nggak ada. Makanya jangan cari-cari kalian postingan tentang darurat demokrasi di keluarga Soekarno, nggak ada. Yang ada juga di keluarga Mulyono. Ingat ya, darurat demokrasi tidak pernah terjadi di keluarga Soekarno. Hanya ada di keluarga Mulyono. Supaya Anda nggak bingung, saya refresh dulu memori Anda ya. Agustus lalu, Najwa menyebarkan konten catatan Najwa di medsos dengan judul Peringatan Darurat. Di layar biru terlihat gambar Garuda Pancasila. Najwa memperingatkan masyarakat untuk melawan langkah Presiden dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang yang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Najwa mengatakan masyarakat harus bergerak melawan upaya Presiden dan DPR menantang putusan Mahkamah Konstitusi. Hashtagnya berbunyi kawal keputusan MK. Najwa mengatakan peringatan itu harus disebarkan karena apa yang dilakukan Presiden dan DPR adalah pembangkangan konstitusi. Apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya menurut saya meragukan secara fakta. Upaya melahirkan undang-undang baru itu datangnya dari DPR, bukan dari Presiden. Tapi mungkin Najwa sudah sedemikian curiganya pada Presiden, maka dia pun merasa harus menyebut kata Presiden sebagai pelaku pembangkangan konstitusi. Ya, tapi bagaimanapun aksi dia itu sukses. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah peraturan MK yang memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memperoleh 20% kursi DPR.
DPR juga tidak mengubah aturan MK bahwa yang boleh maju dalam pilkada hanyalah calon yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Implikasi praktisnya adalah PDIP bisa memajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya, dan Kaisang tidak bisa maju dalam pilkada. Memang tentu saja bukan hanya Najwa dan kawan-kawannya yang berperan dalam keberhasilan ini. Penolakan juga dilakukan banyak kelompok masyarakat sipil lain. Tapi Najwa patut dicatat karena melalui media dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi yang penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Ada Ernest Prakasa, ada Panji Pragiwaksono, Joko Anwar, Reza Rahadian, Raditya Dika, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Afgan, Regen, Abdel, Bintang Emon, Tisa Biani, Feni Rose, Rosa, dan puluhan artis terkemuka lainnya yang memuat poster biru itu di medsos mereka. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Angga Dwi Masa Songko menulis, don't be on the wrong side of history. Joko Anwar menulis, Pak Jokowi sudahlah Pak. Reza Rahadian bahkan muncul dan berorasi di depan massa peserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Bisa dibilang Najwa sukses menggalang suara sesama figur publik untuk bersama-sama melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman bagi konstitusi. Buat saya terus terang ini tentu harus dipuji. Demokrasi hanya bisa diselamatkan kalau masyarakat sipil bersedia terlibat dalam memperjuangkannya. Saat itu terkesan para artis Indonesia tidak hanya memikirkan rakyat Indonesia sebagai pasar bagi karya-karya mereka, tapi juga sebagai kaum yang harus dibela kepentingannya. Saya sendiri tidak setuju dengan keputusan MK tersebut, tapi apa yang dilakukan Najwa dan artis Indonesia nampak sebagai langkah tulus para selebritis untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam melihat bagaimana Romy Soekarno menjadi anggota DPR. Romy Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP. Jarak suara mereka sebenarnya jauh. Sri memperoleh lebih dari 100.000 suara, Arteria lebih dari 60.000 suara, sementara Romy memperoleh sedikit di atas 50.000 suara. FYI, Romy ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romy yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romy. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Sebagian netizen menyebut mereka hipokrit, munafik, atau bahkan pengkhianat. Aduh. Dan tahu lagi kalian sekarang PDIP sedang menggugat Gibran Rakabuming Raka supaya tidak bisa dilantik menjadi wakil presiden. Nggak tahu diri. Kok nggak tahu diri sih kalian? Tahu diri dong. Udah dapatan juga. Alah. Inilah namanya rakus ini. Udah dapat yang di sini ketua. Bentar lagi dapat 3 menteri. Wakil presiden pun mau juga obok-obok. Alah. Rakus kali kalian. Gak ada kenyangnya. Udahlah, udah stop. Ya, masyarakat bisa menilai. Oke lah, aku nggak mengatasnamakan masyarakat. Rakyat Mulyono sudah bisa menilai. Atau hanya pengalihan saja. Ya kan? Supaya apa? Supaya mereka tidak dianggap penjilat oleh pendukung-pendukungnya.
Karena banyak dari pendukung mereka berkata lebih bagus gak usah masuk pemerintahan. Mereka sebarkanlah berita tentang penggugatan ke PT UN itu, seolah-olah mereka sedang bekerja keras untuk menggugat Gibran. Padahal di elit dia di itu sudah tenang, itu sudah senyap itu. Aduh. Saya tidak anti Romi Soekarno. Saya bahkan tidak tahu dia sebelum dia terpilih menjadi anggota DPR. Dari apa yang disampaikan media, track recordnya pun bersih. Dia pernah jadi disc jockey terkenal, pengusaha sukses, Crazy Rich Indonesia, dan kemudian beralih menjadi politisi. Tapi dia tidak boleh menjadi anggota DPR dengan cara yang dilakukan PDIP saat ini. Kalau ini dibiarkan, pemilu kita, demokrasi kita berantakan. DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Rakyat diberi kepercayaan untuk memilih siapa yang bisa duduk di DPR. Siapa yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai yang paling tepat mewakili rakyat di DPR. Kalau setiap saat anggota DPR yang sudah berhasil memperoleh suara terbanyak bisa mundur begitu saja, ya celakalah kita semua. Anggota DPR memang bisa saja mundur bila ada alasan yang bisa masuk akal. Dia bisa diganti calon lain karena dia meninggal, dia sakit keras, mendapat posisi di pemerintah, misalnya sebagai menteri, terkena perkara hukum, atau karena ada alasan pribadi yang tidak terkait dengan partai. Sri dan Arteria tidak punya masalah sehingga harus mundur. Jadi seharusnya mereka tidak bisa mundur begitu saja dan memberikan kursinya di DPR kepada Romi. Kalau ini dibiarkan, partai bisa saja menempatkan orang-orang terkenal, misalnya Najwa sebagai caleg, yang kemudian akan mengundurkan diri begitu terpilih karena misalnya dia dibayar berpuluh miliar rupiah. Ini adalah pengkhianatan demokrasi. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya serta juga para pegiat demokrasi membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi. Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Kita tahu banyaklah pemilik modal yang bersedia mengucurkan dana besar untuk berbagai alasan berbeda. Dan para selebritis ini mendapatkan rezeki dari aksi-aksi pengaliran uang ini. Karena itu menurut saya, para tokoh masyarakat, para influencer, para selebritis ini sebaiknya bicara soal kasus Romi Soekarno dan kasus-kasus serupa lainnya. Mereka perlu mengutarakan suara dengan keras kalau mereka memang mencintai demokrasi dan rakyat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Oke, wah. Kira-kira nih ya, ke depannya mereka bakal bicara atau enggak? Apa mereka akan bungkam terus? Kalau bungkam terus berarti memang politik dinasti itu hanya berlaku untuk keluarga Pak Jokowi saja ya. Sedangkan untuk keluarga Soekarno atau keluarga Bung Karno itu tidak berlaku ya. Aduh. Nah, terima kasih Ujang ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian juga punya pendapat atau ada yang ingin disampaikan, silakan penuhi di kolom komentar. Ujang lupa pamit dan terima kasih.